mau 1 minggu, mau 10 hari. Itu yang gue rasain di kapal pertama gue sampai seminggu itu benar-benar nggak dikasih tidur. Udah mirip-mirip disiksa lah ya. Paling saking capeknya gitu ya, gue paling simpel tidur di pinggir knalpot kapal Yang di atas akhirnya kan itu belum sempat lu lihat tuh undangan itu. belum ya, gue undangan mentar lu Iya, kan dulu lah yang penting orangan dulu nih kan. Soalnya udah lama gak ketemu kan. Ketemu kangen ibaratnya. Pas gue lihat gue bilang sok juga gue ibaratnya Don lah ya. Don gue pas gue kok nama dia selama ini gitu ya, dia deket sama orang lain kan sih. Berarti gak sampai hari hanya gue nggak datang. Kalau nggak ada ya, ya pasti lah lagi lah kali. Maksudnya niatnya ngehalalin kan, datang pulang dia mau nikah sama orang lain. Terus diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, balik lagi di konten Opoy. Obrolan puyeng. Kali ini kita kedatangan tamu satu lagi nih. Sebenarnya masih bahas kapal ya, Masih bahas laut ya. tentang laut, kapal. Masih bahas tentang laut. Oh ya, kenalin dulu. Gua Cocendol dari Bogor. Gue Adit sama dari Bogor juga. Nah, pembahasan kali ini kita mau nanya, sebenarnya hampir meleset sih ya sama yang video sebelumnya. Cuma mungkin ada beberapa yang beda. beberapa, terus ada yang belum kita tanyain juga kemarin. Sempat penasaran juga, akhirnya kita datengin kawan satu lagi. Oke, langsung aja kali ya kita eksekusi orangnya. Eksekusi. Oke, pertanyaan pertama yang pengen gue tanyain ke Aditya Darmawan nih. Jadi gue tuh mau nanya, awalnya lu dari mau naik kapal itu kenapa sih? Ya kalau dari pribadi gue sih dulu awalnya emang ada niatnya gue buat ya ngalalin cewek sebenarnya. Bagus dong itu dong. Bagus dong. Niat baik kan. Iyalah. Ya cuman ada kendala lah, Kendala ya. problem Ada gitu kan. problema Yang, sedikit. wah diceritain sedih juga sebenarnya dari gue pribadi. Oke deh, kalau ceritanya itu nanti deh gue Tahan tanya dulu lagi. ya, tahan dulu ya. Itu seru nih kayaknya nih, Oke. pasti seru nih. Awalnya lu mau berangkat, mau satu pengen ngehalalin sang kekasih lah intinya itu dulu ya. Kedua ya pasti buat bangga, buat naikin derajat orang tua dong. Iya dong, pasti dong. Pokoknya pengen Ya, sukses. cita-cita mulia. Yes. Jadi lu kan niat berangkat ke laut nih. Alasannya apa sih? Terus didorong sama apakah? Atau keluarga kah ya? Ya buat gue pribadi sih, pertama gue berangkat tuh sebenarnya diajak teman. Emang posisi waktu itu kan gue emang posisi masih kerja, cuman ya bosan aja gitu sama kerjaan istilahnya di sini lagi cuman gitu-gitu doang. Di Jadi darat. gue pengen nyari pengalaman baru. Kebenaran temen gue nawarin tuh ada kerjaan di kapal. Cuman pemikiran gue tuh awalnya di kapal tuh ya keren lah gitu kan, pelayaran pelaut keren. Gue nggak tahu kan kerjanya sistemnya gimana kan, emang awam, gue nggak diceritain juga tuh sama temen gue yang ngajak. Dan ternyata setelah ikut Ya setelah ikut gue ya dibilang sok lah, gue baru ngerasain kerja. Wah di bener-bener kerja, udah dibilang kerja rodi itu lebih parah. Gue udah kayak hidup sama Belanda. Nah, itu lu berangkat di tahun berapa tuh? Pertama kali. Itu awal gue tuh berangkat di tahun 2015 tuh. 2015 berapa tahun tuh? Itu gue cuman sampai 6 bulan tuh gue. 6 bulan. Emang karena gue baru pertama kali mungkin yang ngerasain kerjaan parah kayak gitu, gue nggak kuat. Akhirnya gue minta pulang aja gue. Sempet ngerasain lebaran di laut nggak sih? Nah itu pertama gue berangkat tuh emang pas itu mau lebaran itu gue ngerasain tuh namanya puasa. Lebaran itu di tengah laut, wah bukan main dah. Sedihnya bukan main bener. Wah dibilang sedih gua. Biasa istilahnya kan kita lebaran ngumpul nih sama keluarga besar. Iya. Itu pertama kali gua bener-bener sendiri kan, jauh dari mana-mana. Udah gitu kan namanya di laut sinyal nggak ada. Iya. Temen juga baru kenal kan? Temen baru kenal gua itu kan.
ibaratnya gue dari sini tuh sendiri, yang lain tuh udah dari beda pulau lah, beda istilah, beda daerah kan. Nah buat lu toh, pertama kali lu berangkat itu kan sama Adit. Iya. Gue pengen tahu deh kehidupan lu kan, kalau di rumah sini ya biasa begini kita. Kalau di sono gimana? Gue pengen tahu pertama kali lu berangkat apakah masih sama kayak di sini atau beda? Pertama kali gue berangkat gue shock sama kayak Adit, gue shock karena sana tuh kan ada orang lama, ada anak baru, kan kita nggak langsung berbaur sama orang lama. Ada senior, ada junior gitu. Iya. Adit sebagai kakak lu, Iya. sebagai kakak lu gitu. Lalu di saat lu lagi bener-bener boring, di saat lu lagi bener-bener capek lah, apa sih yang dilakuin Adit buat lu gitu? Dia selalu support gua. Support lu Ya. buat Tetap bertahan lah biar kuat. bertahan. Ya. Ngajarin gua caranya kerja. Nah dari awal kan lu sendiri tuh pas berangkat kedua bawa kawan tuh kan, kawan satu kampung. Nah gimana nih yang lu rasain nih, apa kerja bareng sama temen satu kampung? Ya yang gue rasain sih sebenarnya itu hitungannya tuh beruntung, Hmm. bisa satu kapal sama temen sekampung lagi, saya temen main udah lama kan. Biasanya kalau misalkan ada orang nih, misalkan itu berdua temenan, satu kapal itu dibolehin atau emang dipisah? Sebenarnya gimana permintaan dari sananya kan, dari kapalnya itu, dari ini. Cuman kalau kapal sekampung itu bisa dibilang kejadian langka lah, bisa disebut kejadian langka. Jarang lah ya. Jarang ada orang yang satu kampung tapi teman kayak gini kan biasa di satu kapal itu jarang. Hitungannya tuh benar-benar beruntung. Jangan dia nggak canggung gitu kan, nanya Ya, pun dia ada bisa. temennya lah, ada temennya, ada ada temen ngobrol lah, nggak sendiri bengong kan. Itu enak dari situ, bisa satu kapal sama itu sebenarnya kejadiannya tuh gua hampir dipisah sama dia. Oh Sama sempet si hampir kepisah. hampir dipisah gua. Awalnya tuh gua dapet jadwal tuh duluan. Gua pun sendiri itu bareng lah, cuman namanya nggak kenal. Itu gua udah sempet berangkat ke kantor, ternyata dari kantor tuh ada perubahan jadwal sama orang itu yang dikirim buat kerja di laut. Pas gua lihat ternyata ada dia, ada si Anto kan. Oh beruntung ya. Beruntung gua, alhamdulillah kan, istilahnya gua bisa ada temen bareng. Dia pun dia lebih beruntung karena orang baru bisa istilahnya ada temen yang udah senior, apalagi kan gitu. Sebenarnya juga dalam hati kecil gua tuh ada beban kalau sampai istilahnya apalagi bawa temen kan. Kerja di sana tuh istilahnya ya mungkin dia udah pernah ngerasain kan beratnya gimana. Gua tuh jujur ya, orangnya tuh nggak tega. Apalagi ngeliat temen sendiri kan kerja berat, hitungannya sampai Ya, bisa teman kecil iya, kan. udah mirip-mirip disiksa lah. Iya kan, ya gua kan udah pernah ngerasain nih gimana sela-selanya gitu, biar istilahnya ini ya gue support dia biar dia nggak ngedon gitu kan. Namanya kita kerja di laut nggak bisa kan, kerja di laut kita nggak betah pulang. Di laut kan nggak bisa, lu gimana mau berenang? Itu kan bingung. Betul. Akhirnya kan ya gue support dia lah biar dia juga istilahnya bertahan kan. Lumayan gitu pengalaman juga kan istilahnya buat kedepannya. Nah oke, sekarang buat Anto nih ya, gimana sih rasanya lu kerja sama dia gitu? Rasanya tuh ya enak lah, beruntung. Gue merasa beruntung banget karena kan gue non ya, gue nggak ngerti apa-apa dong. Temen juga gue kan nggak ada, karena berhubung ada Adit nih yang sebagai kakak gue di kapal ya, gue sangat beruntung. Dan gue pun sangat berterima kasih sama dia. Ya intinya kalian saling support lah. Iya, Saling support. tapi mungkin dia yang lebih support gue dulu. Tapi sih pas gue sekapal sama Adit ya, gue berusaha semampu gue, senaga gue, biar gue gimana caranya gue nggak ngecewain Adit dan nggak ngecewain bendera gue nih sama dia. Indonesia Dan Bogor. sip. Nah kemarin dia udah gue tanya nih Dit, di kapal itu ada pikiran buat apa, kabur atau apa kan, tengah laut ya, mau kabur juga gimana? Kemana? Ya kemana gitu kan? Nggak mungkin dong lo bikin getek dayung. Nah sekarang gue mau nanya nih ke lu nih, itu kan lama tuh di kapal ya, di tengah laut. Pemikiran buat, waduh gue capek, udah nggak mau lagi dah, gue mau kabur. Pokoknya rasanya mau kabur dah. Ada nggak pikiran kayak gitu? Kalau pikiran kabur sih sebenarnya nggak ada. Cuman kalau pikiran pulang itu pasti. Ya. Apalagi pas ketemu kita nih lagi ketemu ikan yang banyak dah, itu jaring banyak tuh. Itu namanya pikiran udah nggak karuan. Gua pikiran itu mah
pengen pulang ya pasti gua udah aduh kerja kan udah kayak setan kan, kita jam kerja pun di sana nggak ada. Istilahnya kita kerja nggak teratur lah ya. nggak teratur, pokoknya kerja tuh istilahnya ikan habis baru beres kerja. Lu kerja istilahnya ikan belum habis, walaupun itu sehari 2 hari 3 hari harus tetap kerjain. Posisi lu nggak dikasih istirahat, maksudnya istirahat buat tidur, kalau buat makan sih dikasih kan. Ya, sampai ikan habis lah gitu. Sampai ikan habis lu nggak peduli mau 1 minggu mau 10 hari. Itu yang gua rasain di kapal pertama gue tuh, gue sampai seminggu itu benar-benar nggak dikasih tidur. Anjir, itu malah baik. Itu sampai seminggu itu pun gue pas dikasih tidur juga gimana ya, itu dalam keadaan benar-benar capek. Pasti. Itu gue tidur pun masih keadaan pakai sepatu bot gitu. Kan di dalam laut tuh binatang macam-macam ya. Macem-macem. Macam-macam tuh, ada apa aja lah. Iya. Pernah nggak sih yang lu belum pernah lihat di darat nih, lu lihat di laut yang aneh-aneh gitu? Aneh-aneh. Nah, kalau itu sih ada aja kalau dilihat kayak gitu kan, kita ngeliat di TV nih ikan ini. Gue kemarin kerja di laut tuh secara langsung ngeliat ikan itu tuh kayaknya beda banget gitu sama yang di TV gitu. Ternyata artinya lebih gede lah, lebih bagus kan gitu. Apalagi kan kayak hewan-hewan ya di kita di Indo mana ada kayak penguin, anjing laut kan, mana ada. Oh, ketemu tuh. Ketemu main anjing laut lah, penguin naik ke kapal. Penguin naik ke kapal? Naik kapal ya, penguin. Lu lepasin apa gimana? Ya jadi mainan dulu lah jadi sama mainan anak-anak, dulu, iya kan. iya. Istilahnya namanya Hiburan. Iya hiburan Hewan ya. langka lah, Hewan- hewan langka. Ya disebutnya langka lah. Kita kan di Indo nggak ada. Ada paling bebek. Jadi mainan itu nanti juga istilahnya lepas sendiri. Itu juga nggak mungkin ditangkap buat apaan penguin kan. Ya paling kayak gitu, foto-foto doang gitu, penguin anjing laut. Gini gue mau, kan sering nonton di film-film, gue kalau di kapal itu ada perompak ya, Bang? Iya nggak? Ya, Ya, kayak bajak laut gitu. Itu ada nggak sih? pakai nggak sih dia inian? Nah, itu pakai tangan Pakai ini. cek tangan begini nggak sih? Kalau perompak emang ada sih kita. Ada. Cuman nggak di setiap lautan ada. Ya paling kayak yang terkenal kan kita di Somalia tuh, daerah Afrika itu ada emang pasti ada. Daerah apa? Somalia itu di Afrika. itu pasti ada. Ya kalau gue sendiri sih belum pernah ngalamin ya, cuman dengar dari cerita teman-teman di kapal yang udah pernah ngalamin. Itu wah dibilang horor dah. Soalnya perompak luar negeri itu bisa dibilang senjatanya canggih-canggih. Yes. Senjata canggih-canggih. Itu benar-benar pakai tembakan gitu senjata. Pakai. Bawa kapal juga apa berenang sih? Dia bawa kapal, cuman kapal kecil kan. Kapal kecil. Kapal kayu. Kapal nelayan. 2 orang. Kan Biasanya kalau satu kapal berdua ya. kapal kayak gitu dia di sonar nggak terdeteksi. Oh. Radar kapal tuh nggak terdeteksi dia, jadi pas dia ngedeket tuh nggak ketahuan. Seandainya ini ya kita baca gitu sama sonar kapal, itu bisa ketahuan, kita bisa lari dulu. Ini kan dia kapal kecil, kapal kayu nggak terdeteksi. Tahu-tahu nempel aja naik, tahu-tahu ada aja di atas, kita kan panik. Gimana sih ditodong senjata? Iyalah. Panik pasti. Oh, kawan sempet ada. Mungkin ya kalau dicari-cari di YouTube ketemu ada. Yang ditembak sampai mati. Ada. Oh, ada. Ada ditembak sampai mati. Cuman kapal itu manggil temen-temennya, bosnya. Tuh kalau lu Dikepung, cari dikepung, ada. ya mati ditembakin sama kapten-kaptennya. Super gila, Bay. Perang itu apa gitu ya, Bay? Lah, kita nggak siap-siaga. Lah iya, gua pernah perang bletok kan. Oke, Dan gua denger horor-horor nih. Bajak laut horor. Sebenarnya kan itu yang nyata ya, kelihatan bajak laut tuh manusia lah orang. Kalau horor-horornya di kapal tuh ada nggak sih, Bang? Ada nggak sih gitu ya, kayak di sini nggak sih gitu? Kayak Kan kalau sini ada pocong, yang gua rasain sih namanya mistis tuh ada. oh, ada di kapal itu di Kayak tengah gimana? laut. Tengah laut. Kayak gimana sih nih? Ya kan ibaratnya lu di laut tahu sendiri lah istilahnya kerajaan. Ya, kerajaan lah. dunia lain kan. Itulah dunia. Dunia lain. Yang mistis gua rasain sih ya gua sendiri nih ya. Gua tuh emang Oh, pribadi lu nih pernah ngerasain gua kasih lihat lah gitu kan, apa makhluk halus lah disebutnya kan. Iya. Cuman bisa dibilang sama makhluk itu beda. Nah, awal mulanya tuh kejadian itu lagi ngapain lu? Emang awalnya kan gue lagi tidur nih, tanya tidur, posisi lampu mati. Oh, lu lagi jam tidur lah. Jam tidur gue emang jam tidur siang kan, tidur siang kita. Posisi Segitu siang. siang. Posisi lampu kamar mati kan, semua gelap tuh.
Gua posisi tidur di bawah, depan kasur gua tuh ada koper ceritanya kan. Nggak tahu gua gimana, gua bangun aja. Cuman bangun kan mata masih kurang jelas nih. Gua ngeliat di koper itu tuh ada yang duduk. Apa itu yang duduk? Awalnya gua kira temen gua kan. Iya. Gua lihat aja, gua Setengah tegesin sadar. sadar. Gua liatin gini, ternyata cewek. Sedangkan di kapal tuh nggak ada yang namanya cewek, nggak ada. Pas lu fokusin itu cewek. Terus yang lu lakuin pada saat itu apa? Ya gimana, gua namanya takutan mau nggak mau, gua udah berbalik aja, Iya, gua merem mata, gua udah bacaan apa baik dah udah. Gua nggak peduli ngerti enggak, dia biarin dah. Berarti itu yang koper itu yang lu lihat itu pengalaman lu di kapal yang dulu ya? Yang pertama. Yang kedua pun dia ada. Yang kedua ada tuh, yang sama lu tuh. Iya, gitu. Nah, coba ceritain Coba tuh. gimana tuh gimana? Itu mah yang Ceritain kedua tuh. bisa dibilang parah, itu mah nyata, siang-siang terang lah itu mah. Gua Posisi lu lagi kerja atau lagi udah tidur? ini posisi abis kerja kan ikan udah habis dipak nih. Iya. Bersih kan, gua bersih bawah kan, misalnya gua kerja di bawah, gua naik ke atas lah. Nah sebelum gua tuh udah ada yang naik duluan, temen gua tuh. Iya. Gua di belakangnya persis. Ya gua kira ini temen gua kan. Iya. Gua kira temen gua jalan aja tuh, gua di belakang dia jalan di depan. Nggak lama dia tuh ke belakang kapal, paling belakang. Iya. Ruang ganti bukan? Bukan, paling belakang kapal kan. Gua kira ya gua mau ngapain sih dia? Iya. Bodo amat lah, gua Iya. kepikir gitu kan. Gua masuklah ke ruang ganti. Iya. Ternyata tuh orang tuh adanya di situ. Ada di ruang ganti. Ada di ruang ganti. Yang temen lu itu. Temen gua. Yang gua bikin anehnya lagi tuh bajunya yang gua lihat tuh beda. Orangnya tapi sama. orang Sama. Yang gua lihat tuh bajunya beda. Yang gua lihat itu tuh bajunya abu-abu. Sedangkan temen gua tuh pakai baju kuning. Oh. Cuma perawakannya mirip temen lu. Sama. Itu gua sampai penasaran kan, gua tanya, "Mas tadi ke belakang enggak?" Gua dari tadi di sini katanya. Terus yang ke belakang siapa? Nggak tahu dah. Tuh sempet geger satu kapal. Itu dari kejadian itu kesini semakin banyak. Baru anak-anak pada ngomong, ternyata selama ini tuh emang banyak, cuman pada ngomong aja. Pada ngomong gitu. Kalau di sono tuh buat ritual gitu kan, jadi ritual apa gitu buat dapat banyak ikan. Kalau di kapal luar tuh ada nggak sih sebenarnya? Ada juga. Ada ritual kayak gitu. Itu yang Gimana? yang ngejalanin ritual itu siapa? Apakah lu yang pada kerja atau kapten, mandor atau gimana? Itu kapten lah yang ritual gitu, kapten. Cuman pakai cara dia gua nggak tahu dah. Entah dari kayak bakar kertas kuning. Ya, mungkin kalau di sini gua nggak tahu namanya apa gitu ya. Bakar kuning, tahu dia doa dia entah. Itu kan di ruang kapten tuh ada kayak patung. Mungkin dia sebutnya dewa kali ya. Ya disitulah dia istilahnya berdoa lah gitu, minta gitu. Oh, menurut agamanya dia lah. Dia minta gitu. Dan parahnya tuh abis kayak gitu tuh beneran banyak ikan. Beneran banyak tuh, bisa sampai 3 hari tuh sekali jaring tuh 3 hari nggak tidur. Oh, pokoknya setelah ritual itu ikan langsung banyak tuh. Nyata tuh gitu Nyata. Ternyata. Pokoknya sore sekitar jam abis makan lah gitu, jam 5 kan makan jam 5 nih kalau sore. Terus sekitar abis makan tuh udah tuh gua kan pada nongkrong nih di luar nih kan, ngopi segala macam, ngerokok sama bocah ngobrol. Mandor keluar bawa kertas kuning gitu, kecil banyak emang, posisinya dibakar lah. Gua kan nanya kan ke mandor kan, buat apa nih biar dapat ikan banyak gitu kan. Gua mah namanya gua Nggak tahu kan. Ah masa iya kan, gua nggak percaya. Gua ikutin aja, bocah-bocah juga bakar lempar. Ternyata malamnya kejadian. Ikan bener banyak. Itu gara-gara kayak gitu doang. Ritual itu ya. Iya. Gua bingung makanya pakai cara dia bisa dapat kayak gitu. Gua nggak tahu udah doanya apa itu. Lu sengsara dong. Ya gitu dah, bisa dibilang sengsara gua. Ya, dia mah enak, dapat duit banyak. Kita ya. Kerjanya kan Boncos. buset. Jadi kalau udah dikasih buah ya, Nah, kasih buah, kasih buah, permen udah. atau sesuatu lah. Gua tuh di sana buah ibaratnya gimana ya kalau namanya buah buah sial itu. Maksudnya buah sial itu apa tuh? Setiap kali gua dikasih buah kayak apel lah, jeruk, apa semangka kan habis makan. Itu kejadiannya sama, malam tuh pasti dapat ikan banyak. Mungkin kapten yang ini daripada gua buang ke laut gua kasih ke anak-anak gitu ya. Iya benar. Sesajen lah ya, Ya, sesajen lah ya. bahasa kita Iya, mungkin iya. sesajen. Oh jadi
Dikasih makan sesajen tuh. Makan sesajen gua. bekas sesajen. Bekas Gi- saja. Gimana tuh kalau gua nggak ambil? Gua di laut kan, Iya. nemu kayak gituan berharga kan, jarang. Apalagi nemu buah, buah, apa apalagi segala kan macam. apel semangka kan sikat kan, rambutnya juga Bener, mau nggak bener. mau. Jarang-jarang nih gua di tengah laut bisa nemu buah. Ternyata nggak taunya kayak gitu kan. Malam gua dihajar ikan banyak. Nah, pas kalian berdua tuh sekamar nggak sih? Kamar sebelahan. Oh sebelahan. Tapi kamar gue di atas. Waktu itu gue kamar gue di tingkat. atas, ya. Jadi Adit di bawah di atas. Enggak, Adit di atas sama gue di atas. Sebelahan. Sebelah-sebelahan Sebelah- gitu sebelah- di atas. Sebelahan ya. Enak. Nah, gua kalau tidur sebelah sama temen tuh ya gitu, emang ceritanya rumah. Pasti gitu. dong, pasti dong. pasti. Kebayangin aja gue jam segini tuh lagi ngapain. Karena gue juga suka nanya sama dia. Iya. Dulu kita biasa aja begini lagi pada ngopi nih sama bocah kan. Jangan kita di sini aduh. Malam ini kita malah kerja kan. Nah kemarin kan gue sempet nanya tuh sama Anto, kalau lu lagi kangen sama orang tua, atau lagi kangen sama orang rumah, Iya. apa tuh yang lu lakuin apa tuh? Sedangkan kalau gua misalkan jauh orang tua gue ya kan ya gue video call, sedangkan sana nggak ada sinyal. Nggak ada Yang sinyal langsung sama apa? sekali kan? Ya paling gimana ya? Ya paling ngeliat foto aja. Lihat foto Oh, aja. lihat foto. Ya lihat foto. Kangen mau gimana lagi kita kan istilahnya segala macam sinyal susah kan. Kita mau gimana komunikasi juga susah. Ya udah akhirnya cerita. Istilahnya foto aja yang dilihat kan. Memandangin foto gitu. Iya. Foto cuman jangan lama-lama dah kalau kayak gitu. Sedih juga ya. Sedih juga emang kita. Pernah nangis gak sih? Kalau misalkan lagi ingat Mandangin foto lagi ya. ingat orang tua. Oh iya, kegiatannya kalau lagi nggak kerja itu kan pasti ada waktu luangnya dong, nggak tiap hari itu nyari ikan terus pasti ada liburnya dong. Nah kegiatan pas libur ngapain tuh? Ya paling kalau gue pribadi sih ya paling kumpul aja sama anak-anak gitu kan. Sama anak-anak Sama ngopi anak-anak. kan, Ngopi sharing kan kita. Istilahnya kan kita kan dari daerah masing-masing nih. Ya paling kita cerita-cerita daerah-daerah kita kan apa-apa gitu kan. Pribadi gue sih gitu sih kalau ini. Paling enaknya gue tuh ada dia, ada si Anto. Kenal lah, Kenal lah, namanya jadi kenal. ngobrol pun gua nyambung, langsung nyambung kan. Iya. Biasa anggap aja gua kalau lagi libur gitu, anggap aja gua lagi di rumah nih. Iya, Sama si Anto nongkrong. kan, sini ngopi bareng kalau anggap aja gua cerita-cerita aja tentang rumah kan, bocah gitu kan. Biasa kegiatan gua nih biasanya hari gini nih gua ngapain gitu. Kayak gitu sih kalau gua nggak ada ikan kegiatan gua. Dan pas lagi lu kerja berdua sebenarnya bagian lu sama apa gak sih? Iya tuh. Kalau bagian itu sih ada sebenarnya. Bagian istilahnya orang-orang khusus kayak gua kan istilahnya gua orang tunggi. Gua yang dia bilang kemarin kan yang orang masuk ini kan ke freezer itu gua awalnya gua kan Yang video apa di video gua sebelumnya tuh kan Ya, ada tuh yang di freezer tuh. nah itu gua awalnya di situ awalnya kan gua ditunjuk kan sama mandor disuruh gua 4 orang gua bagian yang masuk ikan ke freezer itu wah dinginnya bukan main dah. Tapi itu ada pakaian khusus ya kan migrasi? Ada pakaian khusus semua lengkap, sepatu, sarung tangan sampai Oh, safety lah, safety, pelindung kepala, telinga itu ada safety. Cuman kan namanya kita kan orang Indo nggak biasa dingin. Ya awal gua masuk tuh ada sempet celaka juga. Ada sempet celaka kan sepatu gua bocor. Iya. Bocornya? Bocor entah itu sobek entah apa dalamnya basah gua nggak tahu kayaknya sobek sampai bocor. Emang gua di dalam tuh nggak kerasa. Awalnya kan pas gua keluar panas kan kaki gua lihat aja kayak melepuh. Kaki itu kayak melepuh awalnya. Habis kedinginan terus kena panas gitu. Habis kedinginan gua kan namanya air kedinginan kan malah panas dia berbalik panas saking dinginnya. Dinginnya panas. Nah, lu yang paling lama di freezer berapa jam sih? Pernah gak lama? Paling lama buat di freezer? Itu gua di freezer pernah nggak keluar gua sekitar 4 jam. Set. Itu nggak keluar gua. Ikan aja beku, baik 2 jam, ini 4 jam. Ya kan di doping juga gua. Di doping ada juga. doping juga. Ada. Wah, apa nih dopingnya apa nih? Nggak ada gua istilahnya dikasih minuman lah gitu. Oh, minuman. Dikit doang gua. Namanya Namanya apa tuh? Kalau di sana sih disebutnya koliang. Koliang. Koliang minuman nasional emang minuman hangat di badan. Gua akuin hangat. Itu Gua, yang buat yang khusus buat masuk di freezer tuh. iya itu gua dikasih yang buat masuk freezer tuh sekitar 4 orang itu dikasih semua. Ya mandor sih bilang biar badan hangat lah gitu kan, biar badan hangat. Minum enggak banyak sih sedikit doang. Cuman ya gua rasain efeknya
ya bener emang gue sampai 4 jam itu kuat. Orang normal yang nggak pakai doping kayak gitu 2 jam pun udah kedinginan. Itu 4 jam ya. 4 jam. 2 kali lipat. Kecelakaan kerja selain apa tadi yang sepatu tuh ada lagi nggak sih Bang? Gue sih dibilang parah sih itu mah. Gue bisa dibilang hampir mati lah. Waduh, gue hampir mati itu. Sebenarnya gue lagi posisi narik jaring. Narik jaring itu di atas kepala gue itu ada bandul entah baja entah besi, pokoknya bandul gede lah istilahnya. Apa pengait jaring itu? Iya, pengait tali buat narik jaring. Gue lagi narik, gue kan nggak tahu nih, gue narik aja santai kan, nggak taunya putus tuh yang di atas. Untungnya itu kehalangan sama seling baja. Di atas kepala gue tuh ada seling baja. Jadi Pas itu jatuh putus, limpahnya ke seling baja. Itu kalau nggak ada seling baja, kena pala gue, hancur pala gue. Percaya. Oh berarti itu yang bandul itu bertonton ya? Berat. Ya Rawa itu itu sebutnya roh. kalau kena pala ya hancur pala lu. Itu gue hampir, gue sampai diteriakin sama anak-anak, awas pala lu kan gitu. Gue nggak tahu apaan sih, gue santai aja narik. Pas gue lihat ke atas itu bandul ngegantung. Ya Itu masih ditolong lah Ya, ya. alhamdulillahnya. Masih diberi umur baja. Alhamdulillahnya itulah masih dilindungin gue. Kalau sampai kena gue nggak tahu, udah nggak ada kali kayak gini. Selain itu ada lagi? Kalau kayak gitu sih nggak ada kalau di diri gue sendiri, cuman kalau di yang lain ada aja. Entah kakinya kejepit holder lah gitu kan. yang pernah lu saksiin tuh. Ya yang pernah. Pernah sini itu kaki masuk ke holder dia. Kalau itu Kolor itu apa tuh? Jadi conveyor, Kompak. Oh iya iya. conveyor. Heeh. Dia buat ngoper-ngoper ikan kan. Iya iya. Pakai conveyor dia kan. Jadi itu anak emang itu orang Filipin, yang kejadian itu orang Filipin. Dia naik di conveyor dicalain kan, jalan aja. Mungkin dia telat turun apa gimana, conveyor masih nyala kan. Pas nyala udah sampai ujung, kakinya masuk dijepit. Putus. Enggak sampai putus sih, cuman patah. Bengkok patah dia. Gimana sih? Jadi ngelipet ke Iya, kompayer. masuk ke conveyor tuh sampai kejepit patah. tapi selamat dia kan. Ya sekitar hampir 1 bulan gak ikut kerja. Ya, nggak bisa jalan. Nah, kalau pas lagi keadaan lagi gitu ada dokternya nggak sih? Iya tuh. Lagi luka ya kan? Kalau dokter sih sebenarnya nggak ada dokter khusus nih ya. Maksudnya nggak ada, cuman kayak kapten. Pengalaman lah ya, ada pengalaman. Iya, kapten sama Tase nih ya. Tase tuh kepala mekanik. Iya. Ini kapal. Dia tuh diwajibin harus bisa Merawat. medis. Oh. Jadi umpama ada kecelakaan kerja dia bisa nanganin. Sedikit besar harus tahu tentang Harus medis tahu. ya. Istilahnya kapten sama Tase itu dia harus tahu cara nanganin kecelakaan itu jadi laut tuh. Kita kan istilahnya jauh dari darat, nggak mungkin kita harus bawa ke darat dulu. Jadi Tetap ya tetap aja. Setahu-taunya dia ya dia bukan dokter men. iya, Bukan medis. minimal apa pertolongan pertama lah. Iya. Caranya gimana? Itu benar-benar nggak dirawat nggak ada apa, cuma begitu aja diobatin pertama udah gitu. Ah udah. Ya tapi syukurnya bisa sembuh sih, nggak Nggak lama lah ya. nggak lama. Untungnya nggak sampai kayak cacat itu, enggak. Masih bisa ketolong lah, alhamdulillahnya. Siapa aja yang jawab lah. Iya. Pas lagi kan tadi lu ngomong Bisa seminggu bisa tuh. seminggu tuh nggak tidur Nggak ya. tidur. Dan pas kalau ada waktu buat tidur lu pasti sempetin buat tidur dong. Walaupun di mana aja. Yang paling ekstrim buat lu pernah tidur di mana sih? Kalau gue pribadi sih, gue paling saking capeknya gitu ya. Iya. Gue paling sih mulut tidur di pinggir knalpot kapal Yang di atas di atas. Panas tuh. udah panas kan. Hangat. Hangat Oh justru anget ya. Nah, justru gue ngincer itunya Oh hangatnya. justru ngincer anget. Iya. Udara Hangat. lagi dingin ya. Udara dingin, hawa dingin kan. Ya udah gue menurut gue nyaman, gue tidur di situ aja. Gue yang penting merem. Nggak peduli itu kotor apa. Nggak peduli gue. Namanya lagi kayak gitu, udah mau perasaan kayak gitu gue buang jauh-jauh dah. Gue yang penting tidur aja. Udah ya pokoknya Udah ada amat. keadaan capek banget kan. Capek. Gue ketemu Dingin. tempat tidur ya gue tidur. Mau di mana juga ya itu. Knalpot lah tempat. Sebenarnya bukan gue aja. Banyak. Karena satu-satu tempat hangat ya di situ. Iya. Lu juga di knalpot tuh. Sama masih ada. Ya, karena nggak ada pasangan yang buat menghangatkan. Oh, iya, benar. Bray. Mau nggak mau kita tidur tempat kayak gitu. Berarti itu buat para wanita-wanita Wanita. perjuangan laki-laki di kapal tuh Laki-laki. ini. Makanya jangan sembarangan menilai. Soalnya kan ada yang nilai gini bang. Berasumsi. Gue pernah denger juga. Wah
bocah kan kerja di kapal di sana mah kerjaannya paling cuma yang cewek ya kan ya minum segala macem. Ternyata ya gini kerjaannya. Ternyata ya begini kerjaannya. Mak boro-boro cewek, sinyalnya kagak ada. Nggak ada mau gimana? Gue mau nanya nih Dul, sama lu nih. Itu kan di laut air asin nih. Iya. Yang gue pertanyakan mandi Mandi. itu lu sehari berapa kali? Kan kalau mandi pakai air laut kayak gimana gitu kan? Iya. Apalagi kalau kena luka kan perih banget. Iya makanya. Mandi lu di kapal sehari berapa kali? Iya. Kalau gue pribadi ya, Iya. gue mandi 3 hari ya sekali. 3 hari sekali tuh. Ya minimal 3 hari sekali. Itu nyetok air apa sih? Air tawar atau gimana? Enggak, dia langsung. Dari laut, dari laut. Oh disaring jadi air tawar. Itu kalau buat itu namanya suling, itu cuma buat air minum loh. Air minum buat masak. Buat mandi enggak? Buat mandi? Buat mandi enggak, kita pakai air asin. Tapi kita juga pakai shower. Jadi kita mau yang hangat, mau yang panas. Air asin baik kena rambut, kucal rambut. Iyalah. Ya kusut. Oh makanya gue sering lihat orang-orang yang pada kerja di kapal rambutnya pada panjang-panjang mungkin kena air asin gitu kan. Iya. Nah lu nih ya Iya. yang gua jadi seminggu berapa kali nih mandi nih? Wah, kalau gua bisa dibilang gua kalau mandi kalau inget doang gua. Gua mandi kalau inget bener. Kalau gua sih gini ya, gua dikasih waktu, gua daripada mandi gua mending pakai istirahat. Mending pakai istirahat. Mending pakai. Udah kecapean Kalau gua Soalnya kerjanya bener-bener diforsir banget. posir itu nggak kenal waktu. Kalau gua kayak gitu, dikasih waktu istirahat, kasih waktu mandi nih. Daripada buat mandi, gua mendingan buat tidur. Istirahat Ya, kayak gitu. Capek. Makanya gua kalau mandi bisa dibilang ya kadang seminggu nggak mandi, 2 minggu kadang ya 2 kali. Seingetnya gua aja. Badan gua udah gatal, gua mandi. Seingat semaunya ya. Semaunya semaunya. gua. Ya cuman kan gitu, mandi air asin. Iya. Kita sampo pun bawa dari rumah ya nggak guna. Kalah. Nggak guna. Kalah. Ya kan kita di sana tuh dikasih sampo khusus ibaratnya. Kalau bawa dari sini bener-bener nggak kepake lah. Itu pun sama aja ya. Sampo khusus pun sama Nah, aja. sampo khusus tetap nggak guna sebenarnya. Iya. Cuma Guna. Ya, kalau sikat gigi mah masih pakai bisa air minum lah ya. ya kalau sikat gigi kan kita nampung air tawar di botol kan, sikat gigi masih bisa. Cuman kalau buat mandi kita buang-buang air tawar kan, nampung air tawar ketahuan diomelin. Soalnya kan buat minum pun nggak setiap waktu itu stok air minum ada, soalnya kan diwaktuin. Maksudnya air tawar tuh buat minum ada pas lagi jam makan. Kalau pas lagi nggak makan lu nggak minum gitu. Nggak minum. Makanya rata-rata anak-anak pada cetok di botol air tawar tuh di kamar kan bisa stok apa berapa botol gitu buat minum. Kalau kayak gitu aus di istilahnya aus kerja aus ya itu minum. Kalau nggak nyetok lu nggak minum berarti. Nggak minum. Sampai minumnya dibatasin lah gimana? Nah Dit, awalnya kan pas lu mau berangkat, alasan lu itu kan mau milang seorang lah ya, mau diajak apa menghalalkan lah. Menghalalkan seseorang. Kok maaf nih ya, kok belum nikah Sampai gitu sekarang. sampai sekarang. Iya kan? Jadi pertanyaan gua. Ini jujur gua belum tahu nih. Gue juga belum tahu. Gua belum tahu. Ya ini mah gue buka aja di sini. Ya. Nah, awalnya kan gue emang berangkat dulu niatnya mau istilahnya mau nikah gitulah gitu. Iya. Cuman gue emang nggak ngomong posisi waktu itu sama cewek itu, gue nggak ngomong. Pokoknya gue niat mau nikah aja. Berangkat lah gue kan. Gue suruh tungguin tuh istilahnya si cewek tuh tungguin. Iya dia mau nunggu. Udah Oh, tuh. pokoknya pas lu berangkat ke laut, lu negasin ke dia, Iya. tungguin gua. Gua gitu, gua titip pesan lah ke dia tungguin Iya. gua. Kalau istilahnya gua berangkat ke laut, istilahnya lu jangan macem-macem lah gitu Iya. kan. Lu cukup Soalnya setiain nungguin gue. iya, Gitu. soalnya kan di laut juga mau main cewek ya. Gimana? Lagi ya sinyal kagak nggak ada. Boro-boro cewek. Itu buat main cewek dikasih waktu buat mandi mendingan tidur. Iya, Apalagi bener-bener. buat main cewek baik. Iya kan? Iya, bener. Mending gue tidur gitu. Makanya orang-orang yang berasumsi yang istri lah ya, yang udah punya yang udah punya suaminya berangkat ke laut, ya jangan berpikiran di sana main cewek yang aneh-aneh. Soalnya ya Ini kerjaannya. simak deh ceritanya ya.
doain aja. Doain aja. Doain. Karena ya dibilang berat ya berat banget. Ya gue pribadi pun ya gue nggak berani. Gue nggak berani putusan. Terus lanjut. Nah. Terus lu berangkat tuh. Angkat lah gua ditanya kan. Emang pas gua di laut tuh gua nggak punya pikiran apa-apa, pokoknya gua fokus aja gua kerja aja gua. Soalnya kerja. kan mau ngabarin dia juga kan nggak bisa. Nggak bisa. Gitu gua fokus kerja aja. Kerja kan gua udah terus berjalan 6 bulan kan sandar. Udah tuh gua emang posisi juga emang udah nggak betah kan gua pulang lah tuh ke Indo. Pulangnya niatnya ya mau nemuin dia. Ya niat gua mau nemuin dia kan, saya ngasih kabar. Itu yang pertama kali ya? Pertama kali gua yang dulu ke Taiwan kan. Gua pulang sampai rumah, emang gua nggak langsung ngabarin dia sih. Selang 3 hari itu justru dia yang ngontek gua duluan. Ngontek nanya kabar gua gimana, ya gua jawab kan, ya gua sehat lah di sini. Dia ngomong mau ke rumah, oh ya udah silakan, gua bilang ke rumah. Seneng dong awalnya kan. Iya seneng lah gua kan, siapa yang nggak seneng kan? Soalnya Istilahnya kan niat kerja buat ngehalalin dia, terus balik. Ya intinya mau ada something kan. Iya. Kalau gitu dia bilang mau ke rumah, ya udah gue bilang ya udah ke rumah aja. Gue tungguin kan ke rumah lah tuh dia sama adenya, gue yang masih inget itu mah sama adenya. Ternyata pas ke rumah itu dia tuh ngasih undangan buat awalnya buat gua. Ah, lu maksudnya lu mau nikah sama dia? Bukan. Loh, gimana nih? Jadi gini, dia ngasih undangan ke gua. Ya gua terima. Pikir gua emang itu undangan buat gua. Gua nggak tahu kalau itu Nikah siapa? yang nikah siapa gua nggak tahu kan. Gua terima aja kan akhirnya. Udah tuh dia kan nanya kabar gua ngobrol-ngobrol gua terima. Dia pulang akhirnya kan. Itu belum sempat lu lihat tuh undangan itu? Belum. Ya gua undangan mah ntar dulu Iya, dah. lah yang Penting orangan dulu nih, Wan. Soalnya udah lama enggak ketemu kan. Ketemu kangen ibaratnya kan. Ketemu kangen gua undangan dan udah oke ngobrol-ngobrol. Udah dia pulang kan. Gua lihat lah tuh undangan. Pas gua lihat gua bilang sok-sok juga gua. Ibaratnya Don lah ya. Don gua. Don. Pas gua lihat kok nama dia. Maksud nama dia? Nama dia. Gua sempet kaget juga sih. Jadi dia nikah gitu. Ya bisa dibilang dia nikah sama orang. Wah, Itu berat men. Itu berat men. Ya itu gimana ya, itu resiko lah, resiko gua juga kayak gitu kan. Ternyata selama ini gitu ya deket sama orang lain kan, sebelum gua tinggal ke laut sama Lu berangkat. enggak alasan dia nikah. Awalnya kan lu udah berjanji kan, lu balik nikah sama dia. Terus lu balik kok dia nikah sama orang lain, tuh alasannya tuh apa? alasannya itu gini awalnya, dia kan nggak tahu keadaan di laut. Dia macam-macam lah pikiran dia ke gua, sangkanya atau gua nggak kontak dia kan selama 6 bulan itu. Pikirannya udah segala gua cari yang lain lah segala macam kan. Gua coba jelasin ke dia nggak percaya. Emang udah posisi mau nikah juga kan, jadi udah nggak mungkin ngebatalin kan. Ya udah akhirnya cuma lah gue jelasin juga, ya udah kan gue ikhlasin aja deh, walaupun sebenarnya dalam hati gue nggak ikhlas. Wah, lu sakit, Bay. Baik, kita berangkat sampai itu rada susah, itu berjuang buat dia sebenarnya. Ya itulah. Hancur, Bay. Hancur. Ya gue ngedenger kayak gitu awalnya nggak tahu deh, gue susah kalau diceritain. Ya benar-benar. Kalau nggak ngerasain Benar-benar. sendiri. Gua ngerasain. Sampai hari hanya gue nggak dateng. Oh, lu nggak datang. Ya, yuk. Pasti lah, boy. Ya pasti lah, lagi lo kali. Maksudnya Wah. niatnya ngehalalin kan. Datang pulang dia mau nikah sama orang lain. Mudah-mudahan. Terus men. diundang. Iya. Itu yang paling gue bikin istilahnya ngedon tuh. Gue tuh sama dia bisa dibilang udah lama. Udah ngejalin hubungannya lama ya. Lama gue dari sama si SMP pun gue udah deket sama dia. Lu bayangin aja berapa tahun itu kan, gue dari 2008 kan sama dia sampai 2015. Kayak 7 tahun gue udah ketemu dia. Karena gue emang niat gue sebenarnya baik kan, gue pergi ke laut tuh gue hasilnya tuh buat dia lah isinya nganggap dia kan. Ternyata dia sama orang lain. Itu yang bikin gue ngebom parah tuh di situ. Hancur, Bay. Hancur banget, Bay. Itu gue pas dari situ bisa dibilang gue nggak mau pacaran dulu. Mati rasa. Mati rasa gue. Mati rasa. Trauma gue. Pasti trauma. Gue kepikiran terus sih dari Sampai Sampai sekarang. sekarang nggak sih?
sekarang pun istilahnya masih gua kepikiran Kayak udah gini kenapa kok gua bisa di kayak gituin, sedangkan niat gua baik kan. Ternyata ya namanya cewek itu nggak tahu, ceweknya nggak sabar apa gimana, gua nggak paham dah. Ya maksudnya kan lu kesana terus pemikiran dia tuh pasti di sana Iya, cewek apa pemikiran ada cewek dia baru udah kan jelek aja, Jelek aja. sedangkan dia nggak tahu gua tuh di sana ngapain kan. terus dia mutusin nikah sama orang lain. Ya jadi buat hanya dia tuh ya gitu, dia awalnya apa pikiran jelek ke gua ya kan gitu. Itu pun awal gua berangkat pun gua izin ke dia, beneran izin ke dia, itu hampir dokumen gua tuh hampir disobek sama dia. Oh sama saking dia nggak mau Nggak ditinggalin. mau, saking nggak bolehnya tuh gua pergi ke laut, gua itu hampir disobek, dokumen gua tuh hampir disobek, saya buat biar gua batal lah. berangkat Sebenarnya kan di situ posisi pas ada nyokap gua kan, mungkin dia juga nggak enak, ya udah dia, mungkin dia juga ngizinin gua tuh ikhlas nggak ikhlas, Ya. sebenarnya mungkin ya ikhlas nggak ikhlas, ya udah sama dia ya udahlah gitu, nggak apa-apa berangkat, cuman kayak gitu, akhirnya Ya kan maksudnya niat nyari modal nih kan, nyari modal nikah. Terus pikiran dia kemana-mana. Ya hancur lah sakit. buat lah makanya nih buat yang mudah-mudahan nonton Ya yang si Teteh. tapi nggak apa buat tayangin ya Tayangin ya, nggak apa-apa ya. Teteh kalau kemarin sempat ada pikiran-pikiran yang aneh dengan buang dulu deh pikiran itu, tonton deh cerita, simak nih video nih, ternyata seorang Aditya Darmawan itu kerja di sana itu ya begini, dan dia tadi nggak ada yang macam-macam, niatnya sebenarnya baik, ya gimana itu kan udah nikah, Ya jodoh lah. Namanya jodoh. namanya jodoh mungkin Ya. belum doain yang terbaik. emang jalannya udah kayak gitu ya gimana, gua juga ikhlas aja lah walaupun berat. Dalam dalam. Ya semoga si Teteh sama Awa ya sama yang itu ya. Kita doain yang baik-baik aja. Amin 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 amin. Aja. Oke, cukup segitu kali ya. Mungkin sekian ya. Mungkin sekian lah. Next kalau ada kawan mungkin yang mau cerita di Opoy, Iya. silakan datang ke Gundal, sharing-sharing, Kita cerita, kita cerita, kita terima. kita terima. Cuman ya gini, kita mah kita Nah, kadang ada beginilah ngopi, mau mabok ya, nggak punya duit. Iya kan? Belum jebol ya. Iya. Adalah. Ayo dong di subscribe. Oke, jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Cukup segitu ceritanya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi nih untuk apa konten-konten konten-konten selanjutnya. selanjutnya. Mudah-mudahan juga ada yang motivasi-motivasi yang Iya. bisa bikin. Ya ambil hikmahnya deh. Ambil Ambil hikmahnya deh. Yang jeleknya buang, yang bagusnya mau dipakai silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Siap. Kalau mau kasih pesan Oke. untuk para Mungkin wanita, mau kasih pesan buat si Buat Teteh Teteh. ya untuk apa gitu. Silakan. Anto mungkin ya. Atau juga Iya. nah ya, gue mau kasih pesan Adit para dulu deh. wanita. Iya, untuk para wanita. Ya, Adit dulu deh. Mungkin ada pesan buat temen-temen yang dulu di kapal atau buat si Teteh. Ya pesan gua pribadi sih Iya. buat yang masih di kapal, ya semangat ya, Siap, jangan siap. malu-maluin bendera Indonesia kan, Iya. itu udah bagus di mata orang sana kan, di mata orang luar tuh Indonesia bagus. Terus buat cewek-cewek nih ya, istilahnya, jangan suka berprasangka buruk Iya. lah. Pelaut itu nggak sejelek yang di pikiran Iya. kalian gitu. Ya istilahnya di sana pun mereka kerja keras. Karena kalau bisa berjuang sama-sama gitu. Ya jangan ada pikiran di sana main cewek atau Jangan apalah ada gitu. pikiran Ya. jelek lah intinya gitu. Karena di sana pun kita mati-matian buat istilahnya nyari duit. Nyawa pun jadi taruhan ya. Nyawa, apalagi nyawa pun jadi taruhan. Ya, itu aja sih Apalagi. buat pesan-pesan dari gua. Ya, cukup sekian. Apalagi buat para istri ya yang suaminya kerja di laut, ya mohon bersabar aja, jangan pikirannya jangan kemana-mana gitu, jangan Doain kemana-mana, aja. doain aja, semoga selamat, lancar. Anto mungkin ada pesan-pesan? Oke, buat lu semua cewek-cewek, Wis. barangkali lu ada yang punya atau kenalan ya, punya cowok lah, seorang pelaut, janganlah lu berprasangka buruk ya, pikiran buruk ya, kalau dia itu di sana tuh kayak main perempuan,
nggak bener lah yang nggak baik. Dan buat lu mah tinggal duduk manis, support dia, ikutin apa yang dia mau lah, lu tinggal diem. Gue yakin hidup lu bakal banget enak. Dah, siap? Dek. Deh. Oke. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka sama videonya. Dan gua Puy. Gua Batoy. Gue Cendul. Gua Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was, padalah.